Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya children hari ini? Alhamdulillah bertemu lagi ya bersama Mr. Ugi. Hari ini kita akan membahas tentang menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain, yaitu pembelajaran nasionalisme. Sebelum mulai pembelajaran, seperti biasa, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ayat Al-Quran pada kali ini yaitu Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat ke-79, yang artinya adalah, adapun bahtera itu dalam kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. Di sini yaitu membahas tentang Nabi Musa alaihissalam yang mengikuti ajarannya Nabi Khidir, di mana mereka di suatu perjalanan Nabi Musa belajar dengan Nabi Khidir dan mempelajari tentang kesabaran. Nabi Musa alaihissalam pun melihat Nabi Khidir merusak bahtera-bahtera atau kapal-kapal laut orang-orang nelayan, sehingga Nabi Musa pun bertanya, "Kenapa engkau merusaknya, wahai Nabi Khidir?" Dan Nabi Khidir pun menjelaskan seperti dalam ayat Al-Quran tersebut, yaitu, adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. Nah, di sini sebenarnya adalah kebaikannya Nabi Khidir agar harta-harta orang-orang nelayan itu tidak dirampas oleh raja yang pada saat itu berkuasa tapi tidak memberikan keadilan kepada rakyatnya. Baik, untuk prosedurnya yaitu boleh children membaca buku tematik 8 pembelajaran keempat pada halaman 120 ya. Dan children juga melihat PowerPoint penjelasan dari Mr. Ugi tentang menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Ya, masuk pada materi pembelajaran. Kira-kira keragaman usaha ekonomi menimbulkan keragaman sosial dalam masyarakat. Bagaimana kita harus bersikap ya? Bagaimana sikap perilaku atau pelaku usaha ekonomi dalam menjalin hubungan dengan pesaingnya? Apakah terjalin sikap saling menghargai satu sama lain? Atau apakah di antara mereka saling bersaing dengan ketat hingga terjadi permusuhan? Kira-kira children bisa jawab atau tidak pertanyaan-pertanyaan ini? Coba children boleh tuliskan di kertas dan menjawabnya terkait pertanyaan yang Mr. Ugi ajukan ya. Sekarang children boleh membaca ya, menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Silakan dibaca terlebih dahulu dan dipahami apa yang sudah children baca. Nah, bagaimana cara kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Yang pertama tentunya yaitu menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Kemudian menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri hati atas keberhasilan dalam usahanya. Kemudian menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain, mau dia bekerja sebagai petani, sebagai guru, kemudian sebagai nelayan dan yang lainnya. Kemudian meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut, yaitu kita harus belajar pada orang-orang yang berhasil, bagaimana metodenya, bagaimana caranya supaya berhasil, dan seperti apa sikap kita kepada orang lain terhadap customer kita dan sebagainya. Nah, kita harus belajar dari mereka, orang-orang yang sudah berhasil.
Apa yang harus kita lakukan pada masa pandemi COVID-19? Yang pertama nih, menghargai usaha ekonomi orang lain dengan cara membeli kebutuhan yang kita perlukan. Kita beli kebutuhan-kebutuhan kita selama kita berdiam diri di rumah ataupun menjaga diri kita selama di rumah, yaitu dengan cara membeli produk ataupun kebutuhan sehari-hari. Karena untuk memutus mata rantai virus corona ini yaitu dengan cara kita berkegiatan di rumah saja. Kemudian kedua, saling membantu satu sama lain karena perekonomian sedang tidak stabil. Nah, karena tidak stabil inilah kita harus membantu para pedagang, kemudian para nelayan dan sebagainya yang harus kita bantu dengan cara membelinya ataupun dengan cara tolong menolong. Kemudian tidak menimbun barang seperti masker, hand sanitizer yang kita timbun kemudian kita jual dengan cara harganya ditinggikan atau harganya mahal seperti itu. Nah, yang keempat, saling berbagi dan memberi kepada masyarakat yang membutuhkan. Tentunya dampak dari COVID-19 ini yaitu banyaknya orang-orang yang sangat membutuhkan bahan pokok ataupun yang lainnya. Oleh karena itu kita harus saling berbagi, kita harus saling memberi kepada masyarakat yang memang membutuhkan itu semua. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sekian pembelajaran dari Mr. Ugi. Silakan children boleh membaca kembali dan memahami kembali apa yang sudah Mr. Ugi sampaikan, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, dan Mr. Ugi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.